Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini, satu hal yang luar biasa, kita boleh kembali menikmati kasih Tuhan. Dan menu sarapan hari ini mungkin temanya tentang saya mengenakan baju hakim malahan pada pagi hari ini ya. Kita mau rindu, saya sebenarnya ada mungkin Bapak Ibu Saudara kalau di dalam suatu persidangan, ya pasti ya ada hakim, ada jaksa penuntut dan pengacara di situ. Nah, yang menarik di sini adalah seorang jaksa penuntut atau ya kalau dibilang pendakwa lah di situ, pendakwa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin kehidupan kita tidak sadar atau mungkin kita tidak sadar ada yang mendakwa kita. Ada yang mendakwa kita. Nah, kita membuka di Sakaria 3 ayat yang pertama. Sakaria 3 ayat pertama, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Nah, siapa yang mendakwa di sini adalah iblis. Iblis. Nah, mungkin kita tidak sadar kalau iblis sedang mendakwa kita. Kita tidak sadar. Karena kenapa? Iblis itu mendakwanya mungkin dengan sesuatu hal yang menjatuhkan kita, yang melemahkan kita, yang membuat kita sering down, yang membuat kita kadang tidak pede, kadang kita tidak layak. Nah, itu sebenarnya dakwaan-dakwaan iblis. Dakwaan-dakwaan iblis yang sering menyerang kita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Wahyu 12 ayat 10, ada asing ya Bapak Ibu Saudara, Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, sebenarnya kalau kita percaya, kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, Tuhan sudah melayakkan kita. Kita sudah menikmati, kita sudah menerima kasih karunia. Kita sudah dimerdekakan. Jadi apapun mungkin masa lalu kita, mungkin kesalahan kita, mungkin sesuatu hal masa lalu kita yang kelam. Kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan dan kita percaya sama Tuhan Yesus dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, iblis tadi sebenarnya sudah dikalahkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, memang sering muncul ya itu tadi, karena iblis itu tadi mendakwa. Kadang mengingat kembali apa yang masa lalu kelam kita, yang membuat kita sering down, yang membuat kita sering tidak layak, yang membuat sering hidup kita tidak berkenan. Nah, itu sebenarnya iblis. Nah, biar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita untuk melawan dakwaan-dakwaan iblis? Kembali dengan firman Tuhan. Kalau membuat kita tidak percaya diri, membuat kita tidak layak, ingat, hidup kita itu berharga. Kalau tidak berharga, Tuhan tidak mau rela mati buat hidup kita. Karena kita berharga, Tuhan rela mati buat kita. Itu. Jadi lawan dan deklarasikan kehidupan kita. Dan kita lawan iblis. Dengan caranya ya melawan dengan mendeklarasikan apa yang menjadi kelemahan kita. Kita balik serang. Apa yang mendakwa iblis, yang mendakwa hidup kita, kita balik serang kembali dengan firman Tuhan. Dan yakin percaya kita tetap minta Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dengan Roh Kudus-Nya, dengan segala apapun. Kita yakin dan percaya kalau kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kita yakin percaya iblis tidak akan sanggup mendakwa kita.
Karena kenapa? Tuhan Yesus sudah rela mati buat kita, untuk menebus kita, supaya kita merdeka, supaya hidup kita menang, bukan kalah oleh dakwaan-dakwaan iblis. Nah, biar pagi hari ini kita boleh menikmati berkat Tuhan, kita lawan dakwaan-dakwaan iblis yang mungkin berusaha menjatuhkan kita, yang membuat iman kerohanian kita kendor, yang membuat iman kerohanian kita tidak bertumbuh. Kita lawan dengan firman Tuhan yang sering kita baca setiap hari. Itu yang menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.